Injil kepada anjing-anjing, kepada babi-babi, ular-ular di luar Israel. Karena memang mereka menganggap orang di luar Israel itu haram. Nah, ketika disuruh makan artinya disuruh kabarkan Injil. Jangan kamu pandang orang di luar Yahudi adalah haram. Sampaikanlah Injil, siapa saja di luar Israel bisa. Saya kira itu makna selanjutnya dari apa yang dikatakan Yesus. Jadi memang benar kami mengakui kami dari anjing-anjing, tapi ketika kita jadi pengikut. Itu tadi di Kisah Rasul berapa, Pak? Coba penglihatan Petrus tentang apa yang dinyatakan halal dan Kisah Rasul atau 1 Petrus apa 2 Petrus, Pak? Kisah Rasul, Kisah Rasul. Kisah Rasul tentang Petrus ya. Khotbah Petrus bukan? Tapi begini loh, Pak. Penglihatan Petrus tentang kain itu. Oh, penglihatan Petrus. Oke. Jadi yang dimaksud Petrus melihat kemudian cerita. Ya, kemudian Bang Koira. Gantian Bang Koira ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu sebentar ya. Terima, aku ada urusan tadi. Lanjut. Oke. Iya. Makasih Bang Koira. Iya, saya lanjutkan dulu ya. Pak Kris Wilujan kalau mengimani atau meyakini bahwa itu penglihatan Petrus tetapi yang menulis adalah Lukas. Bagaimana Lukas bertemu dengan Petrus? Satu. Lukas kan di Lukas 1 dikatakan, saya mendengar cerita dari saksi-saksi. Enggak, ini kan yang di Kisah Rasul nih, Pak. Sebentar. Jangan kan, di. Anda kan hubungan ke Lukas. Iya, sabar dulu. Biar dapat poinnya ya. Biar dapat poinnya, sabar dulu. Jadi kalau Om Kris mempercayai Kisah Rasul ini yang nulis adalah Lukas, karena memang sama nih kepada yang mulia Theophilus. Dia menuliskan penglihatan Petrus. Oke, itu dulu. Kemudian sepertinya Petrus ini mengajarkan kepada non-Yahudi, padahal Galatia 2 nomor 14. Petrus itu disebut Kefas di sana. Jelas dia tidak mengajarkan kepada orang kafir atau non-Yahudi. Itu clear. Kemudian pernah mungkin Pak Om Kris pernah mungkin Om Kris diskusi sama saya tentang non-Yahudi yang ngaku-ngaku menyebut dirinya orang Yahudi adalah jemaat iblis. Itu di Wahyu 3 nomor 9. Jadi orang non-Yahudi yang ngaku-ngaku menyebut dirinya orang Yahudi adalah yang mengajarkannya Paulus di Roma 2 nomor 28. Sebab Yahudi sebenarnya adalah bukan lahiriah. Dan sunat yang dimaksud juga bukan sunat lahiriah. Semuanya rohani, Pak. Jadi supaya dia tetap menjadi orang Yahudi, bagi orang non-Yahudi dia nyamar sebagai Yahudi rohani. Itu yang disebut dengan jemaat iblis, Pak. Jadi yang mengatakan menyebut dirinya orang Yahudi tapi sebenarnya bukan demikian. Hanya berdusta. Saya rasa itu silakan mau dibantah. Ya, untuk jadi Kristen kan tidak membatasi dia Yahudi atau di luar Yahudi. Makanya untuk memenangkan kedua-duanya, si Paulus juga kan ahli Taurat, gurunya Gamaliel. Jadi dia juga di golongan orang Farisi. Jadi dia kuasai betul Taurat. Nah, jadi untuk memenangkan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, dia menampakkan diri keyahudiannya. Jadi untuk memahami ini ya, dia cerdik ya untuk menyatukan yang paham Yahudi dan yang akan jadi Kristen di luar Yahudi itu, supaya mereka akan menghilangkan jarak ya. Keyahudian dihilangkan apabila kita jadi pengikut Kristus, karena kalau jadi pengikut Kristus akan dikatakan domba-domba, kawanan domba, bukan lagi binatang-binatang liar seperti anjing dan lain-lainnya itu kan. Nah, jadi untuk jadi kawanan domba atau pengikut Kristus atau Kristen ya, Paulus memenangkan baik Yahudi maupun orang di luar Yahudi. Nah, itulah kita ini ada penjelasan tentang kita dicangkokkan. Ya dicangkok berarti. Nah, itulah jemaat iblis, Pak. Betul kan?
Betul kan? Yahudi cangkok itu kan? Yahudi cangkok. Di mana ada istilah Yahudi Ada Yahudi cangkok? cangkok. Yahudi Yahudi rohani. cangkok. Jadi kalau ranting-ranting, kalau cabang-cabang asli kita tidak disayangkan, apalagi kita hanya Ya itu cabang-cabang Pak Kris. Jadi yang disebut jemaat iblis itu ya itu sudah Pak. itu Kok kesimpulan. bukan? Kan Anda sudah nyangkok itu kan. Jadi Anda nyangkok supaya seperti orang Yahudi. Ini Yahudi ya rohani, jadi pengikut Kristus yang benar, bukan Yahudinya asli. Nah iya kan menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Ya walaupun kita bukan, kita dianggap Yahudi karena mengenal Kristus. Itu ya, Kristen itu. Iya, saya mau Jika nomor ini 9 Pak. kan. Allahu Akbar. Kok malah diakui sama Pak Kris, sama Om Kris diakui dia jemaat iblis ini. Aduh, sakit perut saya jadinya. Katina, makasih Katina. Allahu Akbar, syukuran Katina. Aduh, kenapa bisa diakui sebagai jemaat iblis jadinya? Emang nggak sadar ya? Kita kan lagi ngomong sesuai dengan dalil dan tahu. Saya yakin teman-teman muslim arah saya kemanapun sudah diikutin. Lah kok malah diakui gitu loh. Emang berat kawan. Tadi Pak Liminho mudah-mudahan sadar ya. Kalau memang dari dia di suku, satu tempat suku semuanya Kristen. Kalau dia duluan menjadi orang Islam, insya Allah kita semuanya akan bergandengan tangan membantu beliau. Karena Pak Kris juga sudah mulai goyang gitu. Syukron Katina. Insyaallah. Syukran Katina, insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsir insyaallah. Insyaallah dibalas oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bukan keceplosan, diakui memang. Aduh. Padahal alot waktu kemarin kita bahas jemaat iblis sama beliau itu, beliau masih alot ngalor ngidul. Kok sekarang keluar cangkoknya? Jadi dia yang mengakui mencangkok itu udah ketahuan tuh, Insya Allah. Udah ketahuan. Oke, Bro Quera. Oke, selamat siang. Udah makan siang, Bangku? Aku udah. Tadi aku main sama ini, Bang Zuma. Cuman tadi aku pertama aja. Cuman saya bilang nanti habis dari pasar bang itu. Tadi mau masuk tapi ditolak. Udahlah, mungkin lagi sibuk dengan ada jemaat tadi untuk menyangkut ada salib materinya. Apakah murid Yesus telah mengenal Alkitab gitu? Langsung saya keluar aja. Di mana? Di siapa? Tadi di sini tadi di sini. Di sini. Sorry. Oh apa Miftah ya, Miftah di Miftah tadi, bukan di sini. Oh, Ustaz Miftah. Aku tadi diundang maka saya langsung, karena abang di Komali aku diundang, saya masuk langsung. Iya. Gimana Kang Dito, sehat abangku? Sehat, alhamdulillah. Jadi Bro Quera karena baru masuk, jadi kalau mengulanginya agak susah. Kurang nyimak. Iya. Meyakini nggak kalau dua bangsa besar awal itu yang mengenal Tuhan hanya keturunan Ismail dan keturunan Ishak? Mengakui. Kan anaknya Dua Abraham. bangsa, hanya Iya, dua semua. bangsa. Iya. Iya. Semua diberkati. Enggak, bukan masalah pemberkatan. Kita fokusnya ke Tuhan Abraham yang menemui dia, kemudian Iya. meminta adanya perjanjian kekal dengan menyunat dirinya, menyunat kerat kulit katan. Iya. Dan ini Ismail diperintahkan 13 kepada tahun, Ishak ya, 8 hari. Betul. Terus Jadi Ibrahim atau Abraham punya anak namanya Ismail, iya. diajarkan untuk bertuhan kepada Tuhannya Abraham, betul? Yang Esa. Iya, yang Esa. Oke, berarti sudah mengenal Tuhannya. Iya. Dan dia juga disunat. Nah, ini kan kemudian hijrah ke disebut bangsa Kedar, disebut Arab. Arab menjadi cikal bakal. gurun pater, kok Pak? Gurun apa ya?
Ada gurun, Bang. Paran, Kalau di gurun Alkitab. Paran. Paran. Oh ya, gurun Paran. Gurun Parannya itu ya Arab sekarang lah, jadi Arab, Arab. ya. Itu jadi Siap, Arab siap. sekarang. Gurun Paran, Oke. betul. Nah, Arab. Jadi cikal bakal Arab itu dari Arab. Gurun Paran. Nabi Ismail. Ya. Nabi Ismail berketurunan Dia punya kan anak dan pemanah, diajarkan pastinya adalah Tuhannya Esa. Abraham. Siap. Karena Setuju. anak yang pertama lahir. Kemudian anak yang kedua lahir Ishak. Ishak pun juga sama. Dia disunat juga karena 8 perjanjian hari, ya. kekal. Dan Ishak juga diperkenalkan Tuhan oleh bapaknya Abraham. Nah, dari keturunan Ishak lahirlah Yakub yang disebut dengan 12 keturunan. Yakub disebut dengan Israel. Israel. Nah, Ya. Israel ini punya 12 anak dan akan menjadi 12 keturunan itu. Marga, iya. Disebut Kalau Ismail 12 Bani- derajat. Ya, disebut Bani Israel atau bangsa Bani Israel, Israel. bangsa yang besar. Betul. Hampir mirip. Arab sudah mengenal Tuhan menjadi bangsa yang besar karena Ismail. Betul. Kemudian Israel atau Ishak, keturunan Ishak, Bani Israel juga menjadi bangsa besar yang mengenal Tuhan dari Tuhannya kakek Abraham. moyangnya Abraham. Jadi Iya. dua bangsa besar ini mengenal Tuhan yang sama atau yang berbeda? Sama lah. Kan sebenarnya kita sama. Cuma bisa Sama, aja kita berantem. mantap. Ada bilang Itu. utusan, ada bilang Tuhan. Padahal Nah. Yesus juga utusan juga. Kata Oke, Tuhan ini kemudian- kita keseleo. Oke, kemudian begini, Bre. Kita sudah sepakati bahwa dua besar bangsa ini yang mengenal Betul. Tuhan dan mengajarkan tentang Tuhan, yaitu Tertulis Tuhan yang Alkitab, sama betul. dengan Tuhan Abraham. Nah, Ya. Bani Israel ini dari keturunan 12 rasul, 12 suku, Suku. sampai terakhir utusan Tuhan itu namanya Yohanes Pembaptis atau Yesua Hamasya. Dua-dua sama. Pertama. Oke, dua-duanya sama. Berarti ah. Yesua Hamasya ini juga nabi ya. Kalau di Alkitab itu dibilang Jangan ke Alkitab utusan. dulu. Kita lagi bahas Kemana? yang rasional ini. Oh, Kita lagi bahas yang dua bangsa besar. Ya kan? iya, iya, Kalau iya. kalau Bible kan nanti ini jadi Tuhan nih, susah nih nanti kita ribut lagi. Oke kan? Jadi Yesua Hamasya putra Maria, perawan suci, ini adalah golongan Utusan. Arab apa golongan Israel? Israel kan? Israel. Israel. Jadi sampai dengan terakhir diutusnya oleh Tuhan yaitu Yesua Hamasya putra Maryam karena tidak punya bapak, Maria, gitu kan? Iya, Nah, iya. Siap. kita cukupkan di sini dulu. Siap. Oke, ya kan? Kita cukupkan di sini dulu. Nah, munculnya kekristenan Hmm? ada Arab, Israel, terus muncul Kristen ini di atasnya Israel atau di luarnya Israel? Silakan. Di luar Israel. Di luar Israel. Berarti bukan dari bangsa Israel yang mengenal Tuhan, Yahudi. betul? Iya. Karena dia belum mengaku Yesus kan sampai sekarang. Loh, tar dulu. Kristen ini Ya, ada di kalau atasnya Kristennya- Bani Israel. Iya. Kristennya berarti di luar kan? Di luar Israel kan? Iya kan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Oh, kalian Nabi Isa. Oke, Yesus itu pengikut belum Yesusnya diakui oleh dari umat di Yahudi, luar. makanya di luar jadinya. Yang diperankan Di banyak luar ya. oleh Paulus. Jadi Kan, orang luar iya, yang karena dia kan- mengikuti sebentar. Ya, orang luar yang mengikuti salah satu dari keturunan Israel, betul? Iya, Bisa dikatakan begitu. Benyamin. Iya, Benyamin Paulus Oke. kan keturunan Benyamin. Ya berarti dia lah. Paulus ini orang Israel atau bukan? Orang Israel Yahudi, Yahudiisme fanatis. Oke. Dari gennya Kalau Paulus, suku Benyamin. oke, kalau Paulus ini orang Israel, dia Tuhannya sama nggak dengan Tuhannya Israel, Tuhannya Sama, Ishak, Tuhannya Abraham? sama. Sama. Berarti Tuhannya Abraham ya? Iya, betul. Sama nggak dengan Tuhannya Yesus? Yesua Hamasya. Sama. Dengan Tuhannya Yesua Hamasya, Paulus ini sama nggak Tuhannya? Sama. Sama. Berarti sama-sama menuhankan Tuhannya Esa. Abraham. Iya. Oke, nah. Lalu yang memerintahkan Paulus untuk non-Yahudi
Ini siapa? Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus, atau Yesusnya? Jadi kita harus lihat dulu kronologis Paulus itu dari Saulus yang bertobat. Dia adalah Yahudi yang fanatisme, semua pengikut Yesus dihabisin. Tapi setelah dia kena, Bukan. Pertanyaan saya. jadi kan ke arah daerah Arab sama Asia dia memberitakan. Di Sabar luar dulu, sabar Yahudi. dulu. Bang Kiora, sabar dulu. Pertanyaan saya, yang menyuruh Paulus mengajarkan Tuhannya Yesua, Tuhannya Ishak, Tuhannya Abraham, ini disuruh siapa? Yang nyuruh Sebenarnya dia mau Paulus? dengar dulu. Dia sebenarnya ke Damsik, kan gitu. Tak tahu kena cahaya itu Yesus yang menyuruh dia jadinya dalam cahaya itu bertobat. Tapi bukan, kita dia, lagi berpikir secara rasional, Bang Koera. Yang menyuruh Paulus ini, yang menjadikan dia rasul untuk non-Yahudi ini siapa? atas pertobatan dia dan diterima oleh kaum Berarti dirinya imam-imam sendiri. Yahudi. Berarti dirinya karena sendiri. Iya, Dia karena dipilih dirinya Tuhan, sendiri atau Tuhannya Abraham, terpanggil. Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Yesua. Dia terpanggil. Terpanggil, berarti sendiri ya? Iya, karena Oke, pertobatan. sendiri, baik. Berarti keinginan sendiri. Bukan kayak sendiri, pertobat. Gini bang, dari tadinya dia kan mau ke Damsik, mau bunuh semua itu. Tak tahu di tengah jalan, hai Saulus, kenapa kamu kejar-kejar saya gitu? Kan jadi buta 3 hari. Jadi Nah. terbalik, makanya bingung semua orang Damsik. Nah, Oh, ini kita harus nangkapin bedah. orang Iya. orang Ini Yahudi. kita harus kok. bedah ini. Oh ya. Ini kita harus bedah Aku ini. bicara dari Alkitab itu. Iya. Ini kita harus bedah ini, Bang. Siapa? Paulus itu sudah membunuh belum? Sudah banyak. Oh, sudah banyak yang dibunuh. Oke. Kalau Paulus orang Israel asli, Iya. hukum Yahudi. Taurat itu boleh membunuh Dia kah tidak? sunat. Tidak bisa, tapi kan itu kan atas petunjuk daripada imam yang itu. Oh, imam mereka Yahudi itu jangankan itu orang Yahudi bunuh Yesus, apalagi cuman murid-muridnya gampang. Enggak, sabar dulu. Kita bicara rasional dulu. Supaya ada benang merahnya. Apakah Paulus mengikuti hukum Taurat? Tidak, jadinya kan Loh. orang membunuh hukum ke-6 dilanggar dia Taurat. Kalau tidak mengikuti hukum Taurat itu orang Yahudi atau orang di luar Yahudi? Yahudi, karena itu kan dia dapat surat dia dari imam besar untuk membunuh. Karena kenapa? Mereka tidak mengaku Yesus anak Allah, jadi wajib dibunuh. Dikasih surat dia kan? Nggak ke sana sih, Bang. Kita lagi membahas Paulusnya. Sebenarnya Paulus ini yang mengutus siapa? Ternyata dia diutus sendiri. Maksudnya Iya, dia karena atas panggilan pertobatan. hati. Hah? Enggak, pertobatan, bukan hati, bukan. Dia kena ajab dia. Iya, kan kena azab tuh. Iya, mau ke Damsik itu. Iya. Kawannya Abang tahu kan nggak? ada. Gini. Menurut Abang, Paulus itu lahir di mana, Bang? Saya nggak tahu, tapi kan belum saya baca. Mungkin abang lebih paham. Coba saya tunjukkan Oke. di mana. Paulus itu dilahirkan di Kilikia atau ibu kota Tarsus, yaitu di luar Yahudi atau di luar Bani Israel. Tepatnya di Kalau area Damsik Turki sekarang. Damsik Nah. kan tuh. Kalau Damsik juga sama di luar Israel. Namun begini loh, Habis Bang. itu diberdakwa dah. Ya, begini, Bang. Kalau titik temunya ternyata non-Yahudi ini dari Paulus, ya kan? Sementara Tuhannya Abraham, Tuhannya Iya. Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, Tuhannya Zakaria, sampai dengan Tuhannya Yesua Hamasya, tidak dengan menyuruh Tuhan Israel. Paulus, ya kan? Untuk membunuh. Tidak menyuruh Paulus. Apakah ajaran yang diajarkan oleh Paulus sesuai nggak dengan Tuhannya dua bangsa besar ini? Begini bang, dari segi apa yang memberitakan Injil itu kan semua keturunan dari Yahudi bang. Jadi dia kan termasuk juga, cuman prosesnya berbeda-beda. Contoh. No, jangan Ya. ke pengajaran, Bang. Pertanyaan saya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, sampai dengan Tuhannya Yesua Hamasya. Ismail juga.
Ismail kan Arab nih, kita nggak bicara Arab Bisa dulu. kan sama Tuhannya kan Iya sama, nenek tapi kita nggak ke moyangnya sana dulu. Ini kita masih di internal Israel. Nanti dulu Oh, itu, iya. jangan buru-buru, nanti cepet login Keturunan abang. Sabar dulu. Ishak lah yang kita bahas. Iya, jangan buru-buru ke sana. Nanti abang cepet login, jangan. Nanti dibilang iri, kok nggak dilibatkan gitu. Walaupun faktanya kan sering dibawa. Oh enggak, nanti dulu Bukan kalau Ishak. Oke, langsung lanjut. login, jangan. Lanjut, Abang. Siap lah. Oke, Lanjut nah. abangku. Kita diskusi. Santai. Kalau iya, baik. Kalau yang mengikuti ajaran Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Yesua, itu kan sudah diberi kitab suci tuh. Pada waktu zaman Musa. Terdapat namanya nubuatan-nubuatan para nabi yang akan datang. Iya. Betul? Taurat. Oke. Siap. Sampai betul. dengan tadi udah kita baca Yohanes Ulangan 18 nomor 18 itu kepada Yesus yang firmanku akan selalu menyertai dia. Nah, kalau nubuatan Paulus ada nggak nih? Nubuatan dia nggak ada. Nah, Beda. kalau memang dia. nggak ada itu, Beda. kalau nggak ada itu bisa dipercaya nggak sama orang Yahudi? Tidak semua yang memberitakan dalam Alkitab itu kena nubuatan. Maliaki mana ada dia? Pesanan mana Maleaki ada? itu malaikat, Bang. Pesanan Abang ini bukan. Kita Maleaki itu nama kitab itu malaikat. ya di Anda, tapi kan itu ada Itu malaikat. Job. Jangan Lagi jangan masakan- mengarah kepada kitab gini, Bang. Kalau kitab yang dituliskan oleh Musa, kenapa ditulisnya Pentatuk? Bukan kitab Musa. Imamat, Mazmur Itu kan kitabnya itu Daud tuh. nyanyian. Kenapa nggak Iya, ditulis nyanyian. kitab Daud? Nyanyian itu sama puisi. Iya. Terus Amsal kenapa nggak ditulis itu kitab Solomon? Oh, itu banyakan apa? Apa tuh kayak apa tuh? Ya, Oh. karena 1000 istri gitu. Iya. Bukan. Dia punya kayak apa tuh perumpamaan banyakan. Iya, tahu. Tapi kitab itu tidak disebut Maleaki. Maleaki itu awalnya adalah Malachi atau malaikat, Bang, dalam bahasa original teks Ibrani. Iya, Itu, maksud saya Bang. begini, Bang. Saya garis bawahi, setelah Yesus Bang udah nggak ada lagi, dan memang tidak ada lagi nabi dan Iya, malaikat juga selesai, turun. cukup di Cuman Yesus, kebetulan- selesai itu. Iya, kunci. Betul. Nah, cuman kebetulan dia kan orang berbalik 180 derajat langsung menerima Yesus, padahal dia ke dalam situ mau bunuh itu loh, pengikut Kristus. Tapi Jadi balik, gini, makanya bingung saya orang lanjutkan dan semua, dulu, Bang. Ini anak ini kenapa ini? Kan gila apa kan gitu. Iya, betul. Berubah. Saya lanjutkan dulu, Bang, supaya Oke, dapat Bangku. supaya Nanti dapat kalau salah kita saya dikoreksi, konklusinya. Bangku, ya. Iya, Kita akan supaya diskusi, dapat iya. konklusinya. Kalau misalnya Abang setuju berpendapat sama, ya kita lakukan dealing statement. Oke, Bang. Inilah yang dimaksud dengan zaman kekosongan sebelum Nabi itu selanjutnya diutus. Setelah Yesua Hamasya diangkat Naik ke oleh surga. Tuhan, ini kekosongan. Masuklah Paulus, betul ya? Iya, Masuk Paulus memberitakan kepada non-Yahudi. betul. Di luar Menjadi Yahudi, Kristen. Asia sampai ke Arab lah. Itu kan dia kan Menjadi yang Kristen. jazirah Arab dia. Bentar dulu. Iya, jazirah Arab. Menjadi Kristen, betul? Iya, Menjadi Kristen. pengikut. Enggak, Yang pengikut. iya, Bukan disebutkan Kristen, Kristen namanya- pengikut Yesus, padahal Yesusnya udah nggak ada kan gitu kan? Iya. Oke. Ibaratnya begini, Bang. Saya clear dong. Itu Barnabas dengan dia dibilang orang Antioquia, inilah pengikut Kristus itu. Muncullah Iya. kalimat ada Kristen gitu. Oke. Lanjut. Jadi Kristen ini udah kita sepakati bahwa pendirinya ada Paulus, betul? Istilah aja, Bang, pengikut Kristus dan bukan agama. Oke, pengikut Kristus. Baru jadi agama abad keempat berarti. Tidak ada agama. Kami tidak mau ke agama. Oke, yang dilegalkan oleh Kaisar Konstantin Coba dia apa di kita berapa, di Bang? sejarah. Ah, itu Kristen itu, Bang. Sejarah lagi. Kita bicara aku mau. Kalau sejarah aku kalah. Lemahnya orang Kristen nggak tahu sejarah, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu buat parameter kita berdiskusi supaya Bukan, dapat nanti kalau akademisinya. saya mirroring, Anda nggak punya sejarah gimana? Kata siapa? Banyak sejarah kami. Saya Dari tanya. Khulafaur Rasyidin ada banyak. sekarang saya Nanti mau dulu. tanya, ada Nanti nggak di dulu. kitab Anda Sabar nama dulu. ayah Muhammad? Belum Kan nggak selesai ada. ini. Tapi itu ada Ini belum sejarah. selesai. Iya. Oh, ya, lanjut. Ini belum selesai ini endingnya. Oke. Oke, lanjut. Setelah kita udah mengetahui bahwa non Yahudi ini yang diajarkan oleh
Paulus. katakanlah orang Yahudi kemudian mengajarkan kepada orang Yahudi non Yahudi No Yahudi ini kan yang tidak bersunat, ya tidak bersunat. Iya, Itu disebutnya apa? Dicangkok katanya tadi Pak Kerjuljan. salah itu, emang itu bukan apa? Aku pun ketawa dengar. Yahudi cangkok. Jadi ada orang yang itu mengaku Petrus. dirinya orang Yahudi. Pas Petrus itu yang mengajari yang bersunat, Paulus yang tidak bersunat, dan Ya, betul-betul oke. lanjut abangku. Oke. Kemudian ini sudah clear ya. Saya mau tambahin lagi sebelum ke Islam nanti ya. Ya, Paulus mengatakan dalam pengajarannya untuk non-Yahudi disebut di daerahnya Roma pasal 2 nomor 28. Anda mau baca atau saya yang bacakan? sebentar. Coba saya baca sebentar ya. Saya coba Ya. ya. Roma 2 ayat 8. Sebab 28. yang disebut ya, 20. sebab yang disebut ya kan? Ayat 28 itu sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, berarti potong gitu kan, manual gitu. Tampilin Jadi saja masalahnya di mana? datanya kan gitu. Open cam kan gitu. Oh ya, supaya kelihatan ya. Pas. Iya. Nanti saya baru besar. Oke, bentar. Abang Ini buka yang lama. ini Saya ilmunya yang ini sifatnya udah warna hitam. ilmunya udah level kristologi akhir ini. Sambil ditetep layar teman-teman ya semuanya. Ilmu kristologi akhir. Mudah-mudahan banyak yang tercerahkan. Amin. Dan juga kemudian Kang Dito, aku mau tanya-tanya tentang Islam, aku mau login gitu kan. Hai Yunus, Masya Allah. selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ada Yunus. Ada keponakan saya ternyata. Saya suruh rungkatin komalnya dia, Kang Dito. Naik ke komalku aja gitu. Iyalah, masa Teman pamannya masjid. dibiarin gacor sendirian. Kita ramaikan di sini, ramaikan Tadi di sini. single Tempat Victor pelayan, dia guys. solo. Kok yang ini yang keluar Pak D? Bukan. Kalau ini langsung nanti, jangan. Yang mana mau saya baca? Abang bilang Roma 2. Saya baca. 27 Ya, atau malah yang aku 28? tampilin ini. Tapi katanya hafal. Bukan. Tadi dulu, sabar. Kapan kan bekas ada Katolik? Pasti lebih Iya, aku hafal. tampilin ya, sebentar saja ya. Iya, aku tampilin sebentar, jangan ribut. Sabar dulu. Oke. Nggak ditampilin supaya teman-teman yang lain itu tahu juga. Ini kan kita diskusinya bukan hanya saya dan kamu, tapi dengan teman-teman yang lain. Siap. Oke, Iya, di sini ya ada teman-teman ya. 346 di bawah memandang. Iya, Roma pasal 2 nomor 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Atau disebut Yahudi rohani, boleh ya? Boleh ya? Boleh disebut Yahudi rohani ya, Tahu Bang lah ya? itu. Pokoknya tertulis seperti itu aja. nih. Jangan kepancing Bang Kuiro. Jangan jangan kepancing. Dia pinter Santai sekali aja. defensif Kan saya bilang memang. tadi, kalau saya Dia- salah, dikoreksi. No. I Atau tanya know you. Iya, I iya, saya. know you. Jebakan, awas Yes, Bang I am, Kuiro. sir. Jebakan. I I understand. know you are. Defensifnya luar biasa ini Aquaria. Nggak apa-apa. Oke. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah atau potong kulup, betul? Tapi Siap. sunat rohani ya. Oke, jadi sunat rohani. Oke, Sunat hati. ini adalah pengajaran Paulus kepada non-Yahudi. Dia berbohong atau dia pengen orang-orang non-Yahudi tetap merujuk kepada ke-Yahudi-Yahudian. Betul? Betul nggak? Terserah, bisa. Kalau pendapat Anda bisa. tapi gini loh, Bang. Kenapa? Coba Kenapa? buka Kolose 2 ayat 11 itu. Buka 2 Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia, Yesus, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia,
tetapi dengan Iya. sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Oke, Jadi kembali jangan satu lagi. pokok aja, maka saya Kembali taruh di lagi. situ. Kita tadi sudah sama-sama sepakat bahwa dua bangsa besar yang sudah mengenal Tuhan yang benar, ya kan, memberikan hukum kekal, perjanjian kekal yaitu sunat ya. Itu sunat potong kulub lahiriah atau rohani? Di perjanjian lama sunat lahiriah. Oke. Jadi yang Setelah Yesus- mengada-ngadakan untuk supaya kepada jemaat yang non Yahudi tidak sunat karena tidak mengikuti Yahudi, siapa orangnya? Paulus. Kan setelah Yesus kan udah nggak ada lagi berlaku hukum Taurat, terlalu apa sekali kan gitu ya. Oke, baik. Saya Tiga rasa lagi ya. di sini fair enough dulu ya, kita cukupkan ya. Kita cukupkan dulu untuk kajian kita membuktikan bahwa ternyata memang yang membawa ajaran kepada non-Yahudi, yang ajarannya adalah ke-Yahudi-Yahudian adalah Paulus dan Kristen. Barnabas ke Damsik. Dan Kristen. Dan dulu kan Kristen kan udah jadi jemaat sekarang. Nah, Ya, jemaat betul. kalau Setuju. dari sabar dulu. Kalau dari sisi bangsa Arab, setelah sekian ratus tahun, sekian abad, ya kan? Abad pertama itu Yesua HaMasyiah udah diangkat, abad kedua masih dikorek-koreknya itu Paulus sama Barnabas, abad ketiga sudah mulai ada penyisingan untuk menjadi wacana agama untuk Romawi Yunani oleh Kaisar Romawi. Abad keempat dari abad keempat tahun 400 Romawi ini pengen punya agama, akhirnya dilegalkan menjadi agama Kristen di Romawi Yunani. Banyak orang Kristen kemudian menjadi Kristen di sana. Yang cikal bakalnya adalah Katolik dan Ortodok. Protestan masih belum lahir ya, belum ada. Terus abad kelima mulai kejahilian atau zaman-zaman kebodohan di bangsa Arab. Nah, di pertengahan abad kelima menuju ke-6 lahirlah yang sesuai tertulis, yang harusnya memang tertulis di kitabnya orang-orang bangsa Israel. Bangsa Israel. Enggak, jangan ngomong Ya. Kristen dulu. Punya orang iya. Israel dulu. Maaf ya, memang kayak gitu. Memang kayak gitu nih. Kita kan sharing. Nanti aku kan kalau kira-kira nggak cocok, aku kasih. Iya, betul. Kalau memang cocok kan mau login kan, boleh kan, Iya, gitu. betul. Oke. Lanjut, Jadi abangku. dari kitabnya orang saudaranya ini dari Ismail dengan Ishak kan saudara bangsa namanya kan, dua Abangnya bangsa lah. yang mengenal Abangnya si Tuhannya. Ishak itu. Nah, Kedua kitab lahir. suci yang diturunkan kepada para nabi yang banyak di Bani Israel ini sudah menubuatkan namanya yang akan datang setelah Yesua HaMasyiah. Bahkan Yesua Yesus. HaMasyiah juga mengenalnya. Iya. Dan mereka mengenal sosok ini seperti keponakannya sendiri, seperti saudaranya Ya. sendiri. Jadi ini adalah nubuatan. Nah, di abad ini mulai muncul cahaya-cahaya pengharapan. Orang Yahudi yang menantikan Mesias, padahal yang Mesias sebenarnya Nggak kelar datang. dia sia-siakan. Kan gitu kan? Iya, nggak kelar datang. Betul. Enggak, Setuju. bukan nggak kelar datang. Dengerin makanya, jangan diserobot. Kagak kelar datang lah. Jadi orang kebonoy Jangan, lah. entar dulu. Aku anak Nah. katanya bonoy lah. Disalib langsung. Sabar dulu. Sabar dulu. Jadi Nah, yang bonoy bukan Kristen, tapi Yahudi. Jangan salahkan kami. ya, tapi orang Yahudi kan taat hukum Taurat, dia menggunakan tangan Bukan Romawi Kristen itu. Bukan Kristen, Yahudi. Menggunakan tangan Romawi salah. itu ceritanya. Oke. Ya, Ya, oke, whatever oke itu lah, ya. oke. Kita kembali, kita lanjutkan ini. Yes. Sudah mau ke inti nih. Oke, siap Oke. abangku. Nah, di zaman-zaman penuh pengharapan muncullah cahaya seperti pada umumnya para nabi itu akan dilahirkan. Pasti ada tanda cahaya dari langit, dan semua yang melihat langit pada waktu itu lahirnya, semua para nabi ditandai dengan tanda yang sama. Tetapi pada saat lahirnya seseorang ini yang disebut dengan khataman nabiyyin, nabi penutup, langit ini semua menjadi terang.
cahaya itu Sinyal abang dan kurang bagus ingin kayaknya. Bang Dito, mendekatkan, sinyal mencari. abang kurang pas kayak. Hah? Sinyal abang. Waduh, pulsa saya udah mau habis, kuota saya kelihatannya. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, aku ulangi dulu. Sabar dulu lah, nanti kita top up. Nah, Lanjut abangku. sampai di mana? Kan beginilah kalau dipotong-potong itu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi alhamdulillah Aku saya jelas, orangnya yang makanya saya emotion kasih controlnya aman. masukan. Nah, oke. Iya, ntar dulu. Nah, baginda Rasulullah SAW dilahirkan dengan cahaya yang orang Yahudi itu mengenal dengan tanda-tanda itu. Sebagaimana Musa dilahirkan, sebagaimana para nabi di Israel itu dilahirkan. Tetapi yang ini terangnya menerangi seluruh langit, sehingga dari Mekah, dari Arab, ini kelihatan sampai dengan Israel. Sehingga orang Yahudi ini, orang Israel ini, ingin memastikan bahwa itu adalah yang dinantikan. Sehingga mereka berbondong-bondong ke Arab dengan menyamar untuk berdagang pada saat musim ibadah haji. Jadi ibadah haji itu udah ada sebelum Islam ada. Nah, Tapi itu pagan adalah Quraisy kan ajaran yang main Abrahamik. kan? Hah? Enggak, pagan Quraisy yang mutar-mutar itu kan belum klien kan? Ya, meskipun pagan Quraisy tadi kan sempat saya katakan, mereka tetap mengenal Tuhan Iya, yang benar, tauhid. tetapi tata caranya Betul. yang salah. Di dalamnya Tata ada caranya hubungan, yang kan? salah. Kemudian Nabi Muhammad datang, Nabila ada, semuanya itu udah nggak ada lagi, gitu kan? Siap. Nah, betul itu. Nah, dari sini bahwa Nabi itu turun dan dikatakan sebagai khataman nabiyyin, diberikan risalah menyempurnakan din yang disebut Islam, sehingga para nabi yang mengatakan berserah diri dan punya Tuhan tidak ada dua, menyempurnakan. Dan Nabi Muhammad bukan hanya diutus kepada bangsa Arab, tetapi diutus ke seluruh umat manusia. Di mana data dalilnya? Surah Saba ayat 28. Bagaimana bunyinya? Wa ma arsalnaka illa hafatan linnas. Nanti dilanjutkan sama Aki Yunus. Sudah nge-lag. Kalau ini aku cek, nanti coba mau top up dulu. Sinyal apa? Wallahu kayaknya ta'ala ada masalah mubishawab. tuh. Iya, wallahu ta'ala mubishawab. Saya rasa itu bisa dilanjutkan dulu. Saya cari top upan pulsa dulu. Kuota maksud saya. Oke, lanjut lagi Yunus ya. Assalamualaikum. Seharusnya Bang Arif ini host ini jangan suruh ngomong aja Bang Kang Dito, langsung kirim aja itu apa itu, langsung cepet gitu loh. Aku nggak tahu nomor rekening dia, jadi nggak bisa ku kirim dari sini biar cas dia. Lanjut, Iya. host lanjut. Abang Gimana, Kang Dito kan Bang? enak dia ngobrolnya Apaan? enak. Bahas apa tadi Kang Dito? Bangsa lain ya? Ya, tentang apa, nabi yang lahir jadi petunjuk gitu, ada apa namanya kayak nubuat di Alkitab Perjanjian Lama, cuman kan belum nyampe ke sana. Beliau masih cerita tentang kelahiran nabi gitu loh. Lanjutkan abangku. Abang Kristen apa Pak? Protestan. Protestan. Ya kalau menurut abang, buat tanggapan abang sendiri tuh, yang dianggap sebagai petunjuk siapa Bang? Bukan, lanjut dulu bahasa tadi. Jangan saya kepengen biar nggak ngaur. Dia masih jelaskan tadi. Coba abang jelaskan tentang kelahiran nabi dulu. Kan ngelanjutkan katanya. Dia lagi down ininya internetnya. Kelahiran Nanti Nabi tahap siapa? kedua Pak? lah. Nabi Muhammad gitu. Dia cerita tadi kan kitab saya duluan. Habis itu di kitab abang. Karena kita sama. Sebenarnya kita satu orang tua loh. Abraham. Kalian si abang kan 14 tahun. Ismail adiknya si ini Sakang gitu. Nah, jadi cerita gitu. Di sini aja setelah dibawa kita bentrok itu karena ya ada kata Tuhan di atas Isa padahal sama utusan juga. Oke, lanjut abang. Jadi tadi di kitabku udah jelaskan, beliau udah bagus. Baru dibuka di sendiri arah ke kitab Anda tentang kelahiran, dinubuatkan Nabi Muhammad itu ada di Alkitab.
dilanjutkanlah, terus jangan lari dulu kemana-mana. Kalaupun nanti Nubuatan pernyataan abang itu tahap tentang kedua. Nabi Muhammad ada dalam Al-Quran. Itu, jelaskanlah terus itu. Lanjutkan bang. Tadi keputus karena dia kurang top up ya. Baik. Jadi begini Pak, perlu yang Ya, pertama siap. kita kenal dulu sosok biografi Nabi Muhammad Iya bang. yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran yang berharga. Jadi kita juga harus tahu bagaimana kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan bagi setiap muslim, ya kan? Mengenai tentang sejak kelahiran hingga wafatnya daripada perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW itu diterangkan dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi kalau nggak salah. Enggak, salah bang. Tanggal 20 Mungkin, April 579 Masehi. Kak ngarang bebas gimana? Nah, Itu Tanggal 20 Masehi. April 579 Itu Masehi. Masehi. Yang bicara Yunus ini Hijriah. Oh, 12 sorry. Rabiul Awal. Hijriah. Enggak, aku kan nggak paham bang. Aku tahu tahun Nah. nasional yang tahu. Sorry, aku maaf. Jadi maaf, tahun maaf. kelahiran Nabi Muhammad itu tahun gajah. Oh iya, Makanya tahun betul. ini diabadikan, ya Iya, kan, siap. dalam Maaf, Bang, sejarah ya. karena Maaf, pasukan Bang, gajah aku itu. Karena Ini kita bahasa saya mau Indonesia, ceritakan. rupanya. Saya Lanjut mau abangku. ceritakan biografi Nabi Muhammad, gitu loh. Nah, jadi Anda dengarkan gitu biografi Nabi Muhammad. Oke. Biografi Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah, bahkan diabadikan dalam sejarah karena pada saat itu pasukan gajah ini yang dipimpin oleh Abraha yang hendak menyerang Ka'bah ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah menghancurkan mereka dengan burung-burung ababil untuk mempermalukan mereka karena mencobai membunuh Nabi Muhammad dan ingin membunuh daripada nenek moyangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tumbuh sebagai anak yang yatim. Meskipun dia kehilangan ayah, di dalam hadis diterangkan bahwa dia kehilangan ayah itu ketika usia 6 tahun. Kemudian ibu beliau meninggal, ya kan? Bahkan beliau dalam asuhan daripada kakeknya saat itu, yaitu pamannya Abu Thalib, ya kan? Untuk mengambil ahli daripada tanggung jawab untuk merawat daripada Nabi Muhammad hingga tumbuh besar, ya kan? Tapi Abu Muthalib Kemudian, kan Islam kan? kata siapa? Orang Pagan Quraisy dia kan? Loh, baca itu. Abang apa tuh pamannya yang nomor 9 itu? Umar bin Khattab Abu, juga dulu bukan Islam. Abu Muthalib Ketika saya itu sedang sampai Anda kan ini dia ingin nggak membahas Islam. sesuatu yang kamu tidak tahu. Enggak, saya Bukan baca nih, ada Anda tulisannya. ingin menjawab sesuatu yang kamu tahu gitu. Enggak ada, Iya, saya pegang jangankan ini. Abu Thalib. Abu Thalib dulu kafir, ya kan? Abu Lahab dulu kafir, ya kan? Mereka kafir semua dulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, ya kan? Saya baca Saya ya, langsung saya baca. singkat cerita. Abu Thalib buka kurung abangnya Abdullah nomor 9 pamannya Muhammad yang tidak masuk Iya. Islam menyembah Hubal di dalam Ka'bah adalah kerabat terdekat keluarganya yang diwasiatkan oleh Abdul Muthalib yang mengasuh Nabi sejak 8 tahun saat kakeknya Abdul Berhala Muthalib itu meninggal ketika masih 30 tahun. dipuja, iya saya Kan paham. justru Berhala Abdul itu kan Muthalib kawannya yang berdagang umur 35 Itu kan- tahun. Jadi itu kan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Ini kan lagi Iya, 28 membahas tahun. biografi kelahiran Betul. Nabi. yang abang bilang ya Gitu kan loh. saya sangka tadi justru setelah meninggal Iya, kakeknya betul. Iya, dikasih saya paham. wasiat ke Abdul Nah, gimana kamu aja yang cerita Nabi Muhammad deh? Nah, oke. Nggak, Kasih abang. tahu dia Saya kasih pula masukan yang aja. cerita. Oke, lanjut abangku. Iya, Nggak, saya kasih masukan saya aja. paham. Ini saya Oke, siap. menceritakan biografi dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu memang pada masa Nabi Muhammad belum diutus banyak orang-orang dari keluarga Nabi yang jahil, ya kan? Kecuali daripada Abraham itu sendiri sampai kepada keturunannya, mereka itu masih tetap mengikuti milahnya, ya kan? Taat kepada Allah dan tidak mengikuti orang-orang jahil untuk beribadah mempercayai daripada ajaran-ajaran kepercayaan nenek moyang. Nanti itu tahapnya berlanjut sampai Nabi Muhammad diutus sebagai nabi. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang buruk. Namun, ya kan, ketika terjadi di kalangan anak muda pada zamannya, ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghadiri pesta yang namanya pernikahan daripada orang-orang jahiliyah.
Ini cerita nih dalam kitab Sirah Nabawiyah. Untuk menghadiri pesta orang-orang di masa jahiliyah pada saat itu, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menutup pendengarannya. Pendengaran daripada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau tertidur hingga pagi hari agar terhindar daripada keburukan daripada pelaksanaan-pelaksanaan daripada perbuatan orang jahiliyah. Semenjak remaja, Allah sudah melindungi daripada Nabi Muhammad untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Allah menjaganya daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya para nabi itu disebut dengan maksum. Maksum itu terhindar daripada perbuatan dosa. Kemudian pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama wanita. Kaya raya wanita ini. Dia bernama Khadijah. Jadi Khadijah ini terkesan, ya kan, dipandang oleh orang-orang, diakui oleh orang-orang sebagai wanita yang sangat jujur, integritas, ya kan, terhadap Nabi Muhammad. Pada suatu ketika Nabi Muhammad, ya kan, sedang menjalankan daripada perintah Siti Khadijah, hingga melihat dari mana kejujuran Nabi Muhammad SAW ketika mengerjakan daripada perintah saat bekerja kepada Siti Khadijah. Hingga Khadijah ini tiba-tiba terpesona dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ya kan, akhirnya melamar untuk sahabatnya menggunakan daripada perantara, yaitu Nafisa bintu Umayyah, ya kan, sebagai simbol kebahagiaan mereka pada saat itu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menjalani pernikahan dengan Siti Khadijah, maka mereka menjalani suasana yang penuh bahagia, ya kan, penuh keindahan, karena pernikahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Singkat Dan lebih cerita, tua dia 15 tahun kan? betul, Lebih tua, betul, 15. betul. Oke, lanjut. Iya, betul. Lanjut. Pada usia 40 tahun saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira, ya kan, inilah yang dihinakan oleh saudara-saudara kita kafir bertemu dengan iblis tanpa mengetahui daripada sejarah, ya kan, hadis dan yang menerangkan tentang baginda Nabi Muhammad. Ketika umur 40 tahun saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Yaitu ayat pertama yang diturunkan, ya kan, kepada Nabi Muhammad, surat Al-Alaq 1-4. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Untuk apa ayat ini turun? Untuk memulai peran beliau sebagai rasul yang terakhir. Sebagai rasul penutup para nabi. Makanya diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Adzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapa di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan ayat Al-Alaq turun kepada Nabi Muhammad sebagai peran penting untuk memulainya kenabian Nabi Muhammad dan penutupnya para nabi. Ya kan? Hingga peristiwa ini menjadi titik awal dakwah Islam pada saat itu, yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekatnya. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, maka Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Meskipun, ya kan, mendapat dukungan dari sebagian kecil keluarganya dan sahabat, ya kan, dakwah beliau juga dapat tantangan daripada siapa? Kaum Quraisy. Mereka ini juga keras kepala, kaum Quraisy. Mereka menentang daripada ajaran Nabi Muhammad karena mereka khawatir karena hal tersebut akan merusak daripada agama nenek moyang mereka, yaitu orang-orang jahil menyembah berhala. Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, adalah salah satu daripada dua tokoh Quraisy yang termasuk paling vokal dalam menyembah berhala. Mereka ini menentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya cerita ini panjang, karena lagi tahrim di masjid. Saya tutup untuk melaksanakan sholat asar, ya kan, untuk mengkerucutkan di manakah terletak nubuatan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Allah tayangkan dalam Quran surat As-Saff ayat 6 mengenai mengisahkan Nabi Isa berkata kepada Bani Israel. Apa kata Isa? Wahai Bani Israel, aku ini adalah Isa Rasul Allah. Aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian. Akan datang sesudahku seorang Nabi yang bernama Ahmad, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Saya rasa poin yang Anda inginkan, yang mempertanyakan tentang di mana nubuatan Nabi Muhammad, saya udah jawab. Karena udah asar, saya izin Oke. tutup mic dulu, lanjut sama Tadinya kan yang lain. kalau sih kalau gitu. bisa Assalamualaikum. abang nyampaikan di Alkitab itu pun, kalau di kitab abang pas banget, emang ada
namanya itu kan gitu, Ahmad kan. Cuman saya Nanti tadi saya jelaskan yang lengkapnya oke. dari kitab Anda, Oke, detail silakan jelas. sholat dulu. Habis sholat, Sholat dulu, Bang. habis asar. Oke, sholat dulu. Siap, Abangku. Oke, jadi apa pertanyaannya Oke, tadi? makasih. Boleh diulang? Nggak, lanjutin abang aja tadi kita narasi kita. Dia ada sedikit udah cukup luas tadi memberikan gambaran tentang apa silsilah apa sejarah beliau Nabi Muhammad mulai dari Allahumma shalli masih alaihi. kecil. Udah jelaskan tadi. Hampir mendekati pengarahan abang tadi waktu kita lagi Iya, aku sholat duhur tadi. Iya, tadi lagi ajan makanya kami close tadi bang. Oh, oke. Siap. Kedengaran. Oke, tentang mungkin kelanjutannya ya. Silakan aja. Kalau iya, Kita diskusi istilahnya itu kan bertanya, Sharing, jangan sharing. ada niat untuk memojokkan atau menjelaskan. Betul. Karena kita ada komal diskusi yang bagus kan. Nah, ini Supaya baru di sahabat bawah saya. 341 Ini itu dia bisa sahabat mendengar. saya. Ini sahabat saya orang Labuan Bajo memang kayak begini dia. Iya. Oke, lanjut, Saya di Bang. Kampung Ujung. Saya kemarin di Lampung Ujung. Di Kampung Ujung itu setahun. Oke. Jadi tentang kelanjutan bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW sampai kepada kami, tidaklah mungkin kalau tidak membawa risalah. Yang misi pertama mengembalikan ajaran yang disebut dengan agama Hanif, yang dari tadi kita udah sepakati di awal, yaitu Bapak Abraham ya. Bapak Abraham kemudian punya anak Ismail sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Oke. Kalau tadi saya mengatakan ya, sebelum saya tadi ngeriset, katakan bahwa orang Yahudi itu jelas mengenal siapa itu dan bagaimana dia itu. Karena mereka akan menganggap seperti bagaimana saudaranya yang lahir. Jadi seperti keluarga sendiri, sebagaimana Ishak dan Ismail. Itu. Nah, Nabi Muhammad SAW diberikan risalah menjadi Nabi dan Rasul. Saya tadi juga sedikit menyimak bahwa digenap umur 40, kemudian bersertaan dengan wahyu yang pertama turun, yaitu Al-Quranul Karim dengan ayatnya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, dan seterusnya. Itu penandaan bahwa beliau sebagai Nabi sekaligus Rasul dan diberi gelar Khataman Nabiyyin. Tuh ya. Kemudian, bagaimana sampai kepada kami? Karena Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Bukan manusianya yang firman Allah, tapi kalamullah. Jadi wahyu itu, tadi ayat yang pertama, nggak tahu saya, apakah sudah dikisahkan atau belum? Wahyu yang pertama tadi itu belum. bacaannya, belum. Bacaan, jadi Belum. Ya. pada waktu malaikat Jibril alaihissalam menemui baginda Rasulullah SAW, ini beliau tidak membawa buku, tidak dikisahkan ada buku. Tetapi, ini kita baca dari Sirah Nabawiyah ya. Nanti Bang Kuira bisa download kalau berkenan untuk membaca riwayat ini. Dan ini sahih. Seluruh umat muslim memahami sejarah biografi baginda itu dari Sirah Nabawiyah. Tentang perawakan, itu dari bagaimana kepribadian, bentuk tubuh, bagaimana ciri-cirinya ada di kitab Syama'il Muhammad. Teman-teman bisa akses ya. Jadi wahyu yang pertama turun itu pada waktu malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, itu menyendiri. Ya, saya lupa bahasanya, apa itu bahasa Arabnya menyendiri. Ustadz Arif apa bahasanya? Tahanut. Bertahanut. Nah, bertahanut menyendiri. Nah, di situ turunlah wahyu bagaimana malaikat Jibril alaihissalam datang seperti manusia. Kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Iqra itu bahasa Indonesianya gimana? Oke, Ustaz aja biar mengenai yang Enggak, kali ini. lanjut aja, hanya meluruskan saja.
Jadi Ya, silakan. Su'ad Oten itu katanya mencekik, itu mendekap ya. Silakan. Oh, oh, tidak ada kalimat mencekik di Sirah Nabawiyah, nggak ada. Ya, Mana ada mendekap. Nabi dicekik. Mendekap sampai dengan sesak nafas gitu loh. Nah, dari situ 3 kali. Iqra ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang nggak bisa baca, beliau menjawab, ma'ana biqari'in. Aku nggak dapat baca. Saya nggak bisa membaca. 3 kali. Dipeluk dulu, kemudian dilepaskan, Iqra. Tetap beliau menjawab, ma'ana biqari'in. Dipeluk lagi sampai yang terakhir itu hampir pingsan. Hampir pingsan karena terlalu erat pelukan dari malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Nah, yang ketiga itu tetap beliau jawab ma'ana biqari'in, lalu malaikat Jibril melanjutkan wahyunya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tapi ini lagi kita melihat dari kisah Sirah Nabawiyah ini maupun di dalam hadis, tidak ada bacaan yang ditunjukkan. Otomatis ini adalah untuk melisankan kembali, membaca ulang atau melafazkan kembali. Kalau misalnya ini Ibu Budi, maka harus diikuti ini Ibu Budi. Jadi gambaran wahyu itu bukan buku yang dibaca, bukan. Tapi lafazkan kembali. Maka tradisi itu belum adanya mesin percetakan, belum ada buku atau ballpoint untuk menulis, karena di zaman jahiliyah, maka para sahabat diutus oleh Nabi SAW untuk ikut menghafalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu yang pertama turun. Semua para sahabat menghafal. Nah, alhamdulillah qadarullah, Nabi Muhammad SAW memiliki, ini jagonya ini Ustadz Felix ini, yang tentang materi ini. Tapi saya persingkat saja karena saya hanya mampu menjelaskan secara sederhana. Jadi penurunan wahyu itu berangsur-angsur sampai dengan kurang lebih 23 tahun berukuera. Setelah itu wahyu itu lengkap, turun resmi. Iya. Kok lama? Gini, kalau saya Jadi- hitung 23 tahun berarti dia sampai meninggal dong beliau. Betul. Lewat Betul. 23 tahun kan lewat, jadi kan beliau kan udah wafat kan. Enggak. Enggak, Enggak, sebelum setelah- meninggal, Umur sebelum beliau kan- meninggal dia menerima wahyu terakhir, Bang Kuiro. Iya. Al-yawma Jadi akmaltu istilahnya lakum dinakum. bersama gitu. malaikat dia selama hidupnya setelah 40 tahun kan. Hah? Iya kan Bang? Gimana? Kan dia kan jadi nabi 40 tahun. Menerima Umur wahyu 40.